Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Saputri dengan NIM 2130106057. Di sini, Ulfa akan menjelaskan tentang materi Pteridophyta. Yang pertama, Pteridophyta. Pteridophyta merupakan suatu divisi Lycomycota yang sudah memiliki sistem pembuluh sejati, yaitu kormus. Artinya, tumbuhan bisa dibedakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Pteridophyta merupakan anggota dari kingdom Plantae. Adapun indikator Pteridophyta yang pertama, ciri-ciri Pteridophyta, yang kedua, struktur, morfologi, dan anatomi, yang ketiga, reproduksi Pteridophyta, yang keempat, klasifikasi Pteridophyta, dan yang kelima, peranan positif dan negatif Pteridophyta. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri Pteridophyta. Secara morfologi, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun. Pada daun muda, paku itu akan menggulung. Tumbuhan paku memiliki klorofil dan spora. Spora pada paku terdapat di bawah daun dengan bentuk bulat-bulat kecil di bawah daun yang berwarna kecoklatan. Ukuran tumbuhan paku itu sangat bervariasi. Ada yang tingginya 2 cm, yang misalnya pada paku yang mengapung di air, dan ada juga yang mempunyai tinggi 5 meter, misalnya paku tiang atau Sanaeroptaris. Bentuk tumbuhan paku itu bervariasi. Ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk perdu atau pohon. Pada batang dan akar paku memiliki percabangan menggarpu. Daun berupa mikrofil tidak bertangkai dan bertulang satu. Sebagian besar tumbuhan paku memiliki pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem. Reproduksi paku secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat dalam sporangium atau kotak spora. Spora akan tumbuh menjadi gametofit. Selain melalui pembentukan spora, reproduksi secara vegetatif juga dapat dilakukan dengan rizol. Rizol ini akan tumbuh menjalar dan membentuk tunas-tunas paku yang berkoloni. Reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi sporofit. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan paku ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Antara generasi gametofit dengan generasi sporofitnya. Generasi gametofit berkromosom haploid N dan generasi sporofitnya berkromosom diploid atau 2N. Generasi sporofitnya lebih dominan. Dapat kita simpulkan, spora yang mendarat pada tempat yang lembab berkembang menjadi protalium, kemudian menghasilkan gamet jantan
menghasilkan spermatozoid dan betina ovum. Penyatuannya menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit paku dan tumbuh menjadi paku dewasa. Struktur, morfologi, dan anatomi tanaman paku hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama, akar. Paku-pakuan memiliki jenis akar serabut yang dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Yang kedua, batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya. Para peneliti menganggap akar dan batang tanaman ini sebagai satu bagian yang sama, di mana separuh batang tumbuhan paku hidup di dalam tanah. Yang ketiga, daun. Daun paku adalah bagian paling atas dari tumbuhan ini. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Daun tumbuhan paku juga dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan spora yang dihasilkannya. Yang A, daun paku yang bisa menghasilkan spora disebut sporofil. Daun paku yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama, Synopsida. Memiliki ciri-ciri, memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Pada bagian batang, mengandung kadar silika yang tinggi, menyenangi daerah rawa yang lembab. Yang kedua, Lycopsida. Memiliki ciri-ciri terdiri dari daun sejati, batang, dan akar. Menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup. Memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat. Menghasilkan mikrosporangium dan makrosporangium. Yang ketiga, Pteropsida. Memiliki ciri-ciri, memiliki batang yang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah. Yang kedua, menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Yang ketiga, spora yang dihasilkannya berkumpul di bawah daun. Yang keempat, penyebaran spora untuk berkembang biak. Penyebarannya melalui bantuan angin. Yang keempat, Silopsida atau paku purba. Memiliki ciri-ciri hidupnya di daerah beriklim tropis dan subtropis. Bersifat homospora. Berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil. Tidak mempunyai daun sejati. Selanjutnya, berdaun makrofil. Memiliki ciri-ciri, mempunyai bentuk daun yang besar-besar. Daunnya terdapat di tangkai. Mempunyai tulang daun serta daunnya bercabang. Tanaman paku berdaun makrofil dan sudah memiliki diferensiasi sel. Selanjutnya, peranan positif dan negatif. Manfaat tumbuhan paku untuk kehidupan yang pertama, untuk tiang bangunan. Yang kedua, dijadikan tanaman hias. Yang ketiga, sebagai obat-obatan. Contohnya, equisetum atau paku kuda dijadikan sebagai obat diuretik atau memperlancar membuang air kecil. Yang kedua,
Selaginella atau paku rane. Paku jenis ini biasanya digunakan sebagai obat luka karena mengandung antibiotik. Yang ketiga, Alsophylla glauca atau paku haji. Daun dari jenis paku ini dapat digunakan sebagai obat diare. Yang keempat, Lycopodium clavatum atau paku kawat. Jenis paku ini dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit. Selanjutnya, adapun dampak negatif. Yang pertama, gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua, munculnya pencemaran berupa biologis, merupakan penyebaran organisme transgenik yang tidak terkendali. Yang ketiga, tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergi yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Yang keempat, sebagai gulma. Contohnya pada jenis Salvinia molesta. Mungkin itulah yang dapat Ulfa sampaikan tentang materi Pteridophyta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.